Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akasis. Kali ini kita akan membahas seputar sepak bola Indonesia. Salam-salam untuk netizen semua yang ada di Nusantara, khususnya untuk para bobotoh. Kita akan membahas tentang Persib Maung Bandung. Semua tentang Persib Maung Bandung di channel Akasis Ngabulatuk Sport. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih hatur nuhun untuk kawan-kawanku semua. Semoga rezekinya terus bertambah, dilancarkan urusan-urusannya, dan semoga sehat selalu kawan-kawanku. Dan untuk teman-temanku yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel Akasis. Klik tombol subscribe channel Akasis, kemudian ada like, tombol like jempolnya, ayo dong biar like kita, biar video Akasis itu direkomendasikan oleh YouTube ya. Kemudian untuk komentarnya, teman-teman jangan sungkan untuk menganalisa, memberi komentar-komentar yang tentunya positif untuk Persib Maung Bandung, kritik yang membangun, no bully-bully, kalau bully kepada Akasis saja ya. Dan yaps, untuk pembahasan kali ini, Akasis akan membahas 3 bahasan tentang Persib Maung Bandung. Yang pertama adalah pelatih baru, yang kedua adalah pemain Persib Maung Bandung, entah itu akan kritikan, dan pemain baru juga nantinya juga akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah tiketing, karena tiketing ya, tiket untuk para bobotoh biar penuh stadionnya, jadi antara supporter, pemain, dan manajemen itu segitiga bermuda. Kalau itu tidak ada yang baik, maka tidak akan baik-baik saja. Untuk pembahasan pertama yaitu kita tentang pelatih terlebih dahulu. Para media terus menyoroti Persib Maung Bandung, termasuk saya juga, dan yang membingungkannya yaitu ketika rumor-rumor yang ada dari Asia, ada dari Korea, mantan pelatih Vietnam juga Pak Seung-won gitu begitu, yang digadang-gadangkan untuk melatih Persib Maung Bandung, tetapi tidak, karena tidak ada kesepakatan, berita yang saya tahu juga. Kemudian sang mantan juga sudah kasih kode-kode, ternyata tidak, dan meleset. Semua dari awak media meleset, tetapi yang terpilih yaitu Coach Abah Bojan Hodik. Dan itu di luar dugaan. Tetapi manajemen dari Bapak Teddy Cahyono itu tidak asal pilih. Karena menurut beliau, Bojan Hodik itu pengalamannya di Asia untuk melatih di Asia itu melulu lantang. Terakhir juga dapat juara dari Malaysia, itu Piala dari Malaysia 2021. Kemudian sempat di PSM Makassar, 3 kali di PSM Makassar, namun karena ada COVID, kemudian beliau kembali lagi. Dan ini menjadi acuan untuk kita sebagai bobotoh. Kalau lihat tegas ini pelatih dari Bojan Hodik ini, Abah Bojan. Sangat-sangat, biasanya kalau ada pelatih juga ini semangat baru untuk pemain-pemainnya. Dan para bobotoh, para netizen juga, jangan terlalu ekspektasi tinggi. Kita lihat saja permainan dari Bojan Hodik ini. Syukur-syukur langsung dapat adaptasi. Kan ini namanya pelatih baru, belum mengetahui karakter pemainnya, baru saja menjabat. Dan apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah untuk selalu mensupport, dari supporter terutama, harus mensupport Abah ketika kita kalah, support. Karena pelatih baru itu yang harus kita yang harus kita lihat itu adalah cara permainannya. Apakah robah dari permainan Persib Bandung lewat Abah? Dari match pertama nantinya beliau menjabati, dari kedua, ketiga, dan terima kasih juga untuk Coach Yaya, dapat 3 poin yang sangat berarti di kandang Persik Kediri. Dan ya, kembali lagi ke topik dari Abah Bojan. Abah Bojan ini memiliki karakteristik yang tegas. Ini tegasnya kayaknya. Terus kemudian Abah ini menjadi sosok yang pintar untuk menangani pemain-pemain muda, dan semoga saja pemain-pemain Persib Maung Bandung dengan racikan Abah, dengan ketegasan Abah, dapat dibangun kembali mental-mental juara yang dimiliki oleh para pemain Persib Maung Bandung. Semoga saja dengan strategi-strateginya beliau dapat memaksimalkan antara pemain tengah, pemain depan, dan belakang itu saling memberi kepercayaan. Nanti itu dibahas dari pemain, dari poin kedua pemain. Dan semoga dengan Abah Bojan ini dapat segera adaptasi dan terus memberikan yang terbaik untuk Persib Maung Bandung. Dan untuk para bobotoh juga harap bersabar, karena ini kita membangun mental terlebih dahulu. Abah juga akan melihat karakteristik seperti di nol kembali. Harus kita support. Ini nggak hanya 1 tahun. Ini harus ada 2 tahun, 3 tahun baru racikan Bojan didapatkan hasilnya, yaitu juara. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan tahun ini juga langsung bisa diadaptasi, nggak apa-apa, itu bonusnya.
Namun ya, kita harus selalu positive thinking untuk Abah Bojan. Dan yaps, kita akan ke poin kedua. Ini agak sebentar ya. Kedua yaitu pemain. Dan untuk poin kedua, untuk para pemain yang saya akan kritiki dan saya akan memberikan support-support untuk para pemain Persib Maung Bandung. Semua teman-teman juga selalu menganalisa, berkomentar dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemain anyar dari Persib Maung Bandung, back Alberto. Yaps, Alberto itu pernah ditipu oleh agennya saat berusia 23 tahun. Itu artinya dia memiliki kekecewaan dari sepak bola. Kemudian dia kembali lagi ke sepak bola dengan rasa ingin dia membuktikan bahwa dengan sepak bola dia juga dapat happy, dapat ya mendapatkan uang juga dari sepak bola, dan dia agak kecewa juga karena yang memilih dia, mantan pelatih Luis Mia, memundurkan diri. Itu bisa menjadi psikologis dia juga. Dia sendirian, dia tidak bisa bahasa Inggris. Dia hanya memiliki bahasa Spanyol. Dan kita sebagai bobotoh harus selalu mensupport. Meskipun kurang baik dalam permainannya, itu adaptasi dia. Karena ketika pemain nyaman, dia akan bisa membuktikan. Dia akan memberikan segalanya untuk Persib Maung Bandung. Dan itu harus kita selalu support. Alberto, dia ini masih cukup senior juga, 28 sampai 27. Harus kita support pemain dari Spanyol ini. Kemudian yang saya soroti juga Putu Gede. Putu Gede ini harus lebih enjoy lagi dalam dribble, dalam melakukan penyerangan juga. Yang saya amati dari permainan Persik Kediri, Putu Gede membiarkan pemain itu untuk leluasa, tidak dipresur. Harusnya itu seorang back itu masih, saya katakan masih bagusan hand. Karena Putu Gede juga untuk menyerangnya juga jarang. Kalau hand itu agak mempresur sehingga pada pemain sayap itu tidak bisa menari-nari seenaknya begitu. Jadi harus ada presur ya untuk Putu Gede. Kemudian dari lini depan Persib Maung Bandung ya sangat pastilah Ciro Alpes juga David da Silva. David da Silva itu sebenarnya karakternya ini bukan striker murni ya, tetapi lebih ke false nine. Sangat disayangkan sekali ketika Ciro Alpes yang berjuang begitu, sangat berjuang, dia dari kompetisi kemarin dia mengalami cedera, kemudian dia segera bangkit, bermain sampai menit 70, biasanya diganti, sekarang dia full. Itu artinya stamina dari Ciro Alpes mandap sis. Tetapi yang kita harus garis bawahi, dia bermain seperti sendiri. Itu ketika Persib Bandung counter attack lompas gak jelas, itu lawan Persik Kediri gak jelas sama sekali. Adapun Edo berarti Beckham semua dari sektor cadangan dari Persib Maung Bandung. Yang di kanan Ciro Alpes selalu dikepung oleh 3 pemain, kemudian dia untuk mendelay terlebih dahulu, support dari pemain kita kurang, berarti itu harus ada perubahan, terutama yaitu tadi kita bisa melihat nanti yang akan diberikan strategi oleh Coach Bojan. Dan Ciro Alpes, kasihan juga ini untuk Ciro Alpes, juga ada pindah sifat ketika Ciro Alpes, ya Persib Bandung memiliki striker yang sangat ganas, tetapi bukan nomor 9. Kalau Persib Bandung memiliki nomor 9, bisa saja David da Silva menjadi di kiri striker murninya nomor 9 seperti Spaso Jepik. Kalau Simic, nah itu nomor 9 benar-benar murni di kotak penalti yang mengerikan. Tapi kalau untuk David da Silva lebih banyak mendribble, kalau ada peluang-peluang dari Persik Kediri juga. Lawan Persik Kediri itu peluang dari David da Silva banyak sekali, tetapi semoga kedepannya David da Silva juga dapat terus mencetak gol untuk Persib Maung Bandung. Yaitu tadilah intinya, Persib tidak memiliki striker murni, tetapi memiliki false nine seperti David da Silva. Itu tidak bisa untuk selalu di kotak penalti dia dribble kemudian meminta bola, sama saja seperti Ciro Alpes. Ketika Ciro Alpes menerobos, tidak ada. Ketika umpan crossingnya, kalau itu benar-benar murni, striker murni, wah itu akan enak sekali bola-bola dari Ciro Alpes. Ya, untuk para pemain-pemain dari Persib Maung Bandung, intinya yaitu ketika pemain harus
selalu beri support, harus percaya satu sama lain, karena dengan kepercayaan, permainan pun akan sangat nyaman. Ketika nyaman, itulah momen-momen seperti kemenangan-kemenangan akan selalu mengikuti kita. Dan itu pembahasan kedua tentang pemain. Kita harus selalu mengkritik dan membangun. Ketika kita bagus, ya kita puji. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga ada tiketing. Ya, untuk tiket, manajemen untuk menambahkan tiket-tiket itu tidak apa-apa. Namun, harus sesuai dengan situasi. Pemain butuh supporter. Supporter butuh dari kebijakan dari manajemen. Dan apa yang terjadi ketika segitiga itu sudah saling melengkapi, maka artinya ini sangat baik berjalan. Ketika tiket yang biasanya ada misalkan dari kita angka 50.000, 70.000, jadi naik 100.000, itu terlalu besar, bos. Karena apa? Karena ini dia. Karena kalau kita ingin memenangkan uang untuk tim begitu, kita harus ke luar negeri. Itu kan pemain-pemain Eropa kalau mencari uangnya. Tetapi kan kita tidak bisa ya, karena kita levelnya kan jauh dengan Eropa. Tapi yang harus kita lakukan seperti Bapak Erick Thohir, mengundang Argentina, tiket mahal pun para dari supporter Indonesia pun tidak merasa keberatan dengan harga-harga 2 juta, 3 juta. Karena apa? Karena kalau kita menonton langsung ke Argentina itu mungkin kita harus ngocek biaya itu 15 jutaan dan lebih mungkin. Belum juga penginapan dan lain sebagainya. Nah, kalau Persib Maung Bandung ingin adanya antusias penonton, nanti di pramusim atau apa, mengundanglah pemain klub-klub dari Eropa dan lain sebagainya, tiketnya agak dimahalkan itu tidak apa-apa, karena itu ya memang layak untuk kita saksikan begitu. Kalau untuk kita ini terpuruk dan lain sebagainya untuk tiketing, keamanan dan lain sebagainya, ini harus segera direalisasikan agar para supporter tidak lagi kebingungan untuk membeli tiketing. Dan ya diharapkan semuanya itu sekarang berjalan dengan lancar. Ketika pemain baru juga semoga, ya belum tahu juga saya melulantang dari pemain baru attacking Persib Bandung ini. Namun semoga dapat segera moncer, segera adaptasi dengan Persib Bandung dan pelatih, pemain, tiketing. Dan itu 3 poin itu, hanya 3 poin itu saja sis yang kita bahas untuk teman-teman semua yang untuk selalu support ataupun untuk berkomentar. Ayo berkomentar di channel Akasis. Dan yaps, pembahasan singkat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bobotoh, salam salawasna. Oke, see you.